Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du. Yang saya hormati Takmir Masjid Raya Al-Hidayah Bencing, Ustaz Ahmad Sumianto, dan juga seluruh mu'takifin, mu'takifat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sungguh di malam hari ini bisa hadir di iktikaf ini adalah umat pilihan. Betapa di antara umat Nabi Muhammad yang jumlahnya berjuta, tidak semuanya berkesempatan atau diringankan kakinya untuk berada di masjid Allah di 10 hari terakhir. Maka dari itu, ya, iktikaf ini memang hanya untuk orang-orang yang khusus gitu ya. Sehingga tidak ada satupun hadis yang menerangkan tentang fadilah iktikaf, kecuali hanya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Hadis sahih ya, tentang fadail atau fadilah iktikaf. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, dan juga para istri beliau juga melaksanakan iktikaf bahkan setelah Rasulullah wafat. Nah, maka hukum iktikaf itu para ulama membagi ada dua ya. Pertama adalah hukum asalnya, yaitu sunnah ya. Kemudian menjadi wajib apabila seseorang itu menazarkan untuk iktikaf. Nah, tentang makna iktikaf sendiri itu dari kata ain kafa, akafa ya'kufu, al-ukuf yang berarti menetap ya. Seseorang yang berdiam, menetap, fokus, itu makna i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Di ayat yang lain, antahira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ya, orang yang berdiam diri di suatu tempat ya, dengan ya, dalam hal ini tentu masjid ya, dalam niatan atau dalam tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Berdiam diri di dalam masjid disertai niat ibadah, disertai niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka iktikaf ini secara makosidnya ya, jadi tujuan kenapa sih iktikaf, syariat iktikaf itu diturunkan atau diperintahkan.
Di situ ada tujuan-tujuan, yakni tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Ya. Sarana untuk muhasabah. Ya. Ibarat secara sosial kita ini selama 1 bulan, mungkin 11 bulan, interaksi kita dengan dunia luar itu sangat banyak sekali, sehingga di saat ketika iktikaf itu kita punya banyak waktu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, berdoa, ya. Jadi mengurangi interaksi kepada makhluk, memperbanyak interaksi dengan Allah. Ya. Mungkin sehari-hari kita ke masjid jamaah pulang lagi, gitu ya. Nah, di iktikaf ini kita nggak pulang-pulang dari masjid. Ya. Nah ini jadi seperti seseorang yang dikurung, dibatasi, walaupun ya bukan dipaksakan ya, tapi karena kesadaran sendiri mengurung diri di rumah Allah. Ya, mengurung diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau teori orang yang punya ternak ya. Kalau kita beli ayam yang baru, itu kalau baru masuk kandang, kira-kira ayamnya langsung kerasan atau enggak? Enggak kerasan. Nah, tapi begitu sehari 2 hari, lama-lama dia sudah kerasan. Nah, sama bahwa orang kalau iktikaf itu mungkin awal-awal juga boring gitu ya. Nah, tapi nanti lama-lama kalau sudah bisa merasakan nikmatnya, Masya Allah, merasakan nikmatnya berzikir, merasakan nikmatnya sholat, ya. Insya Allah di dalam iktikaf itu ada ibadah jasadiyah, ada ibadah qalbiyah, zamaniyah, makaniyah. Secara hati pasti ya, karena kita selama iktikaf itu selalu mengingat Allah. Secara fisik kita juga berada di masjid ya. Kemudian secara waktu, ini adalah waktu yang terbaik, yaitu di akhir Ramadan ya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan taharru ya, Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Carilah 10 Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Nah, maka iktikaf ini luar biasa. Secara sosial kita menguatkan hubungan dengan Allah ya, mengurangi interaksi kesenangan, kesibukan ya, duniawi, lebih banyak kita isi untuk hal-hal yang lebih ukhrawiyil ubudiyah. Nah, secara dasarnya dari Al-Quran, surat Al-Baqarah 125 ya, di situ jelas, 187 juga demikian. Nah, ayat tadi yang kita bacakan. Kemudian secara hadis Bukhari Muslim jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau apabila telah masuk 10 malam terakhir, beliau menjalankan iktikaf. Beliau membuat tempat secara khusus di masjidnya, dan beliau masuk tempat itu ketika
selesai sholat subuh, ya, dan tidak keluar sampai menjelang sholat id. Ya. Nah, ini prakteknya i'tikaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di tahun terakhir beliau sebelum wafat, beliau i'tikaf sampai 20 hari. Nah, maka syarat i'tikaf itu para ulama mensyaratkan pertama Islam, yang kedua niat, yang ketiga orang yang akil, ya, yang berakal, mumayyiz, dan berada di masjid. Ya. Ditambahkan lagi masjid yang dipakai untuk sholat minimalnya jamaah 5 waktu. Afdalnya adalah masjid yang dipakai untuk Jumatan. Ini yang utama. Dan yang paling utama lagi adalah 3 masjid. Ya, jadi ada ini paling kira-kira i'tikaf yang paling super premium ya. Ini premium ini ya, Hidayah ini premium ini karena dipakai untuk 5 waktu dan juga Jumatan, ya, sehingga tidak perlu kemudian keluar dari masjid. Nah, yang paling tinggi, grade yang paling tinggi i'tikaf itu di 3 masjid, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, nanti mudah-mudahan yang i'tikaf malam ini atau tahun ini insya Allah diberikan kesempatan untuk i'tikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Cita-cita saya untuk i'tikaf di Masjidil Haram sudah diberikan oleh Allah. Dulu saya itu selalu kalau i'tikaf di Masjid Jogokaryan, awal-awal mendampingi i'tikaf itu mungkin lebih dari 6 tahun, selalu mendampingi peserta. Biasanya saya dapat tugas kajian kitab 10 hari. Itu mungkin 6 tahun ada. Awal-awal ketika pertama kali, dulu belum ada i'tikaf banyak. Sekarang alhamdulillah masjid-masjid semua sudah membuat program. Ya, salah satu mimpi keinginan adalah kapan ya bisa i'tikaf di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah 2 tahun yang lalu berturut-turut bisa akhir Ramadan di Tanah Suci. Nah, tahun ini alhamdulillah di Al-Hidayah. Ya, kalau enggak ngisi di sini enggak tahu masjidnya ya, masya Allah, luar biasa, barakallah. Nah, ini keutamaannya. Jadi luar biasa ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa i'tikaf. Ini adalah karunia yang perlu disyukuri. Ya. Ada i'tikaf yang bisa dilakukan sepanjang tahun. Menurut Imam Asy-Syafi'i, setiap kali seorang masuk masjid, dia niatkan i'tikaf, walaupun dia hanya berada di masjid beberapa saat, maka dia sah i'tikafnya. Atau orang yang beriktikaf di bulan Ramadan. Dan yang paling utama adalah iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini yang paling tinggi. Nah, kalaupun tidak 10 ini pun tidak lengkap ya jangan ditinggalkan sama sekali. Nah, jadi jangan meninggalkan sama sekali, enggak 10 hari terakhir itu enggak ke masjid, enggak iktikaf di masjid. Ya, kalau bisa umpamanya hanya 1 malam. Kalau bisa hanya 3 malam, laksanakan 3. Kan kaidahnya ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa
melakukan semua, jangan tinggalkan semuanya. Gitu. Ya, minimalnya 1 malam. Nah ini barangkali nanti malam, kalau orang kampung itu kan biasanya itikafnya datangnya jam 1 ya. Nah, jam 1 datang, nanti jam 3 pulang. Nah gitu. Ya ini juga nggak apa-apa, ini baik juga, tapi kalau bisa ditingkatkan, kondur nopo to, ajeng sahur Pak, pun sahurnya itu mriki mawon. Nah gitu kan lebih bagus sebenarnya, minimal diperpanjang. Itikaf di masjid jam 1, dilanjut sahur, dilanjut subuh, kemudian dilanjut sampai syuruk ya maunya. Nah nanti setelah syuruk mungkin ada yang mau aktivitas. Nah ini akan bagus seperti itu. Kemudian waktu itikaf, ya tadi yang itikaf yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, maka beliau masuk sebelum ghurubus syams, sebelum matahari tenggelam. Ya, berarti kemarin ya, mulainya sebelum maghrib hari kemarin, dan keluarnya adalah setelah ghurub ya, atau bahkan setelah fajar di hari raya. Ya, karena dalam riwayatnya Nabi itu keluar iktikaf itu ketika mau sholat Id. Wah, cuman kayaknya kalau di sini wah, ini rasido gawe jajan itu. Ya, itu yang afdalnya ya, kalau mau benar-benar sempurna. Oh. Tapi panitianya aja biasanya 1 hari wis beres-beres ya. Nah, apalagi yang mau mudik ya. Ya. Masya Allah. Baik. Nah, ideal yang durasinya ya seperti 10 hari yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah orang itikaf itu boleh atau apa saja yang boleh dilakukan? Ya. Boleh makan ketika dia itikaf, makan, tidur. Ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang itu berkaitan dengan pribadi, hukumnya boleh. Ya. Sekiranya makan memungkinkan di masjid, maka itu lebih baik. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya mungkin di sekitarnya, ya boleh. Saya tidak tahu kalau di masjid ini mungkin semua fasilitasnya sudah tersedia ya. Makanya di mana? Di samping, di belakang ya. Masya Allah. Berarti nggak perlu keluar masjid. Ya. Nah, jika tidak memungkinkan untuk di dalam masjid atau di area masjid, maka boleh di luar masjid. Ya, seperti umpamanya kamar mandinya di luar masjid, maka boleh. Tapi kalau kamar mandinya juga sudah di dalam lingkungan masjid, ya nggak perlu kemudian nanti tasdidun niyah. Ya. Kalau di Masjidil Haram itu dulu kamar mandinya semua di luar. Nah sekarang Masjidil Haram itu ada kamar mandinya yang perluasannya di dalam, di bawah tanah. Ya, sehingga sekarang kalau mau itikaf di expansion, di perluasan King Abdullah, nah itu nggak usah kemana-mana karena kamar mandinya sudah ada di situ. Mau mandi, mau wudhu, bahkan setiap hari kalau pas buka terutama sudah tersiap. Kita buka tinggal makan aja, orang udah siapin. Nah, tinggal sahurnya aja. Sahurnya kalau kita bawa sendiri atau kita pesan mungkin ada nanti yang nganter. Ya, jadi ternyata di Mekah itu harus pinter-pinter juga itu ya. Ya. Sama askar ditutup kalau sudah jamnya nggak bisa masuk. Ya. Tapi ada orang-orang anak-anak muda Mekah yang bisa masuk, ya, yang nganter-nganter makanan itu. Kayaknya dia sudah cincai dengan askarnya dia. Ya. Sehingga kita untuk sahur, untuk makan itu dia
nggak perlu keluar masjid. Jadi 10 hari itu bisa full di dalam Masjidil Haram tanpa harus keluar. Ya, nah itu jam terbang itu perlu ya untuk pengalaman ya. Nanti kalau mau gimana kalau itikaf, apakah harus keluar masuk? Nah, bisa keluarnya gampang, masuknya yang susah. Ya, kalau sudah penuh ditutup, nggak bisa masuk. Nah nanti mudah-mudahan bisa itikaf di Masjidil Haram ya. Kemudian saya singkat saja nih, amalan-amalan selama iktikaf. Ya. Saya kira ada satu, saya dapat kiriman, saya kira bagus ini ya. Afkar zahabiyah khilal al-ashril awakhir min Ramadan ya. Jadi ide-ide emas ya selama 10 terakhir Ramadan ya. Saya kira ini menarik ini. Ini yang kaitan dengan apa sih amalan-amalan kita di 10 hari terakhir ini, khususnya di malam-malamnya ya, wabil khusus. Iqra' kulla lailatin yang pertama, fikrah yang pertama, ide yang pertama. Hendaklah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali setiap malam minimal. Ya. Fa in wafaqta qira'ataka lailatul qadri kunta kaman qara'al Qur'an al-Karim kamilan yaumiyan limuddah 84 sanah. Jadi kalau kamu baca 3 kali surat Al-Ikhlas bertepatan pas Lailatul Qadar, maka seakan-akan kamu telah membaca Al-Quran seluruhnya selama 84 tahun. Ini kan 1000 bulan kan sama dengan 84. Nah, jadi baca Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali, itu kan sama dengan 1 Quran, kan sepertiga ya. Apalagi kalau bisa khatam Quran ya, minimalnya 3 kali baca. Nah, wah sayang nenek meng teluwe ya, jika kelipatannya 6 kali berarti kali lagi 84 kali 2 ya, ya seakeh-akeh pokoknya kelipatan 3, 6, 9 itu ya surat Al-Ikhlas ya. Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, apakah salah seorang di antara kalian aya'jizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an ya, apakah salah seorang di antara kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam 1 malam? Para sahabat menjawab, qalu wa kaifa yaqra'u sulusal Qur'an, bagaimana membaca sepertiga Al-Quran ya Rasulullah ya, maka Nabi qala qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an ya, membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali kan sama dengan 1 Quran. Nah, ini yang pertama ya, hadis riwayat Muslim. Ya. Nanti kita share ya. Yang kedua, apa ide yang kedua di selama i'tikaf ini? Sholli kulla lailatin rak'ataini aw aksar qiyamal lail bi mi'ati ayah fa in wafaqta salataka aw fa in wafaqat salatuka lailatul qadri kutibat indallahi minal qanitina yaumiyan limuddati 84 sanatan. Salatlah 2 rakaat atau lebih setiap malam dengan membaca 100 ayat atau lebih. Jika salatmu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya seakan-akan kamu telah melakukan selama 84 tahun. Ya. Nah, apa dasarnya?
Di hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, man qama bi ayati man qama bi mi'ati ayatin kutibat minal qanitin. Siapa yang sholat dengan membaca 100 ayat maka ditulis termasuk orang-orang yang qanitin, orang-orang yang ahli ibadah. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Dan barang siapa yang membaca 1000 ayat, artinya sholat, dia ditulis sebagai orang yang mendapat pahala yang sangat besar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini sholat lail, insyaallah kalau ada sholat lail ya 1 juz sih. 1 juz sudah lebih, berarti lebih dari 100 ayat ya. Masya Allah ya. Yang ketiga, qiraatu khawatimi suratul Baqarah. Usahakan setiap malam jangan lupa membaca akhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Fa in wafaqat lailatul qadri kutiba laka qiyam 30,000 lailah. Ya. Jikalau kamu membaca akhir Al-Baqarah itu 285 sampai 286 ya. Pas Lailatul Qadar, maka seakan-akan kamu mengerjakan sholat malam selama 30.000 malam. Nah, ini matematis semuanya, hitung-hitungan kalkulator ini ya. Dasarnya apa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man qara'a hatainil ayataini min akhir suratul Baqarah kafatahu. Ya. Qala Ibnu Hajar, kafatahu yakni adza'atahu an qiyamil lail. Wa qila ghaira dzalik. Barang siapa membaca 2 ayat akhir Al-Baqarah itu di malam hari, maka itu sudah mencukupinya. Ya. Nah, kata Ibnu Hajar, artinya sama dengan sholat malam atau sholat semalaman. Nah, jadi kan kalau dikali 1 tahun kan, ya, apalagi kali 84 tahun, dihitungnya jadinya 30.000 malam. Ya. Nah, ini sempat ngitungnya. Apa? Akhir Al-Baqarah. Yang keempat, sedekahlah setiap malam meskipun hanya 1 real. Nah, ini kalau neng Arab ya, neng kene walaupun hanya 1.000 rupiah, 1.000 ya, 1 kluthuk tuh ya. Masukkan, mergo nek ngekei wong 1.000 ki saiki ya malah dibandemke lho. Jenengan ada orang minta, nyuwun Pak, dikei 1.000 ki malah nesu lho. Malah dibalangke. Ngece ya. Lah pinten gangsal 1.000 njaluk ya. Orang dia receh, keris nggih saged Pak. Sekarang ini pengemis saja punya QRIS ya. QRIS wonten apa? 5.000 mboten napa ning QRIS niki. Ana berkote ya. Ya. Nek sing ora usah ngono ning masjid wae 1.000 ya lah. Masukkan. Setiap malam 1.000. Setiap malam 1.000. Apa utamanya? Fa in wafaqat shadaqatuka lailatul qadri, kalau pas malam itu sedekah 1.000 rupiah itu pas malam Lailatul Qadar, kutiba laka indallahi ta'ala kaman tasaddaqa yaumiyan limuddati 84. Kalau pas Lailatul Qadar berarti kan seakan-akan kita setiap hari kita bersedekah 1.000 rupiah selama 84 tahun. Urung karuan umure, urung karuan 84 ya.
Hanya dengan satu malam kita ngelebok ke saya dilalah ngepas Lailatul Qadar. Terhitung seperti sedekah setiap hari, setiap malam selama 84 tahun. Masya Allah. Ya. Maka Nabi bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin." Barang siapa yang bersedekah dengan tangannya, ya, wala yaqbalullahu illa thayyib, ya, dari harta yang halal, ya. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, maka Allah menerima sedekahnya itu dengan kanannya. Summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mislal jabal. Maka sedekahnya itu akan dikembangkan, akan ditumbuhkan, ya, sebagaimana seorang yang memelihara seekor anak kuda hingga kemudian berkembang menjadi sebanyak, saking banyaknya itu sampai segunung. Ya, ini nek diumbar itu kudanya semuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi jangan lihat seribunya, tapi Allah lah yang akan menjadikan pahalanya itu seperti dari satu ekor kuda kemudian menjadi beranak menjadi satu gunung. Yang kelima, amalan berikutnya. Bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa baca 100 kali. Ya. Kalau pas membaca 100 kali di malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan orang yang membaca itu seperti memerdekakan 300.000 budak. Warraqabatul wahidah ta'tu'taku minan nar. Ya. Hadis Nabi mengatakan, Bukhari Muslim, ayyu mamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman istanqadallahu bikulli udwan minhu minan nar. Maka Allah, ya, siapa-siapa di antara seorang muslim yang memerdekakan seseorang, ini budak zaman dulu, ya. Nah, karena orang yang membaca satu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, ini sama dengan membebaskan 10 budak. Nah, kalikan aja tambah pengalinya tadi. Ya. Kalau pas malam Lailatul Qadar berarti dikalikan menjadi tadi 84 tahun tadi, 1000 kali 1000. Ya. Masya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Enggak lama itu, ya. Nah. Kemudian hendaklah baca, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini juga termasuk di antara keutamaannya. Nah, pas dibaca pas malam Lailatul Qadar, ya, seperti 30.000 hari. Nah, kan dikalikan 1000 kali 1000 begitu, ya. Masya Allah. Ini dikit-dikit. Doa lagi yang dianjurkan, bacalah Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Nah, Allahumma ighfir lil mu'minina
wal mu'minat. Ya. Nabi bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Ya. Barang siapa yang memintakan ampun bagi orang mukmin dan orang mukminah, laki dan perempuan, maka Allah menulis, mencatat baginya setiap mukmin dan mukminah itu satu kebaikan. Jumlah mukmin mukminah berapa sedunia? Hah? Pinten sak miliar? Langkung nggih? 1,8 miliar. Niku jenengan begitu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, berarti oleh pahala 1,8 miliar. Ping 1000. Ya toh? Kan 1000 bulan itu. Ya. Wah, serang hitungi ya. Nek dihitung itu sama dengan 60 miliar. Mbok nek ngitungi piye rumusé iki. Pokoke akeh banget ya. Karena yang didoakan kata Nabi kan sejumlah orang mukmin. Lah nek wong mukmine 1,8 miliar dihitung sebanyak itu. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Niku wis katut kabeh, sak mejing katut kabeh. Aku yang mbok dongakno pun kula dongake Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Jogja katut, sak Jawa katut, sak Indonesia Raya katut, sak donya anggere mukmin mukminah katut didoakan. Kata Nabi, siapa yang mendoakan seorang mukmin atau mukminah, maka setiap kali satu doa dia dapat satu orang mukmin satu kebaikan. Allah, enak nggih? Balik ganjaran itu enak banget ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Oh, wis oleh 1,8 miliar. Niku nek dirupake rupiah wis kangelan nek nggawa duit iki. Yang kedelapan, bacalah subhanallah tasbih 100 kali. Fa in wafaqat lailatul qadri faqad kutiba laka ya 30 milyun. Maca ping 100 niku padha karo oleh 30 juta kebaikan. Dihapuskan 30 juta kesalahan. Ya. Nek ngepasi Lailatul Qadar. Dawuhipun Kanjeng Nabi. Ya. Ayak jizu ahadukum ayaksiba fi kulli yaumin alfa hasanah. Apakah salah seorang di antara kamu tidak mampu untuk melakukan atau berbuat setiap hari itu 1000 kebaikan? Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Ada orang yang bertanya kepada ya Rasul, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Bagaimana ya Rasulullah seorang itu bisa melakukan 1000 kebaikan? Kata Nabi, qala yusabbihu mi'ata tasbihah faqutiba lahu alfa hasanah. Dia membaca 100 tasbih, maka dia mendapatkan 1000 kebaikan. Karena hitungannya 1 tasbih kali 10. 10 kali 100 1000. Berarti maca tasbih ping 100 subhanallah 100 kali sama dengan mendapat 1000 kebaikan. Ya. Au yuhattu anhu alfu khatiyah, atau dihapuskan 1000 kesalahannya, 1000 dosanya. Masya Allah. Ini hadis ini riwayat Muslim. Ya. Jadi satu malam baca tasbih berapa? Hanya 100 kali. Nah, jangan lupa tadi ya tambahnya. Subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Masya Allah. Dapat berapa? 30 juta. Allah.
apalagi kalau bisa lebih ya. Yang ke-9, membaca subhanallah wa bihamdih atau subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Siapa yang membaca ini, kata Nabi, man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannati. Siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdih, maka dia akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Berarti nek ping 100 duwe kurma pinten? 100 kurma. Ya. Nek ping 1000 bulan, ya, dihitung dewe 84 tahun ya. Nah, itu ketemunya berapa hari? Masya Allah ya, luar biasa. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Terakhir, membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku lah biasa ngangge sayyidina ya Ustaz. Ya wis, ora apa-apa nganggo sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, ono sing ngarani ada sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku biasane saudara-saudara kita sing sregep sholawatan ya, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau pas dilalah kita baca 100 kali sholawat pas Lailatul Qadar, dapat apa kira-kira? Ya, salah satu malayin ya, rahmah ya, akan mendapatkan 3 juta rahmat minimalnya. Nabi bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang baca salawat 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Allahu akbar. Dan salawat Allah adalah rahmatnya. Kata Asy-Syaukani, wal muradu bis salati min Allah rahmatullahi li ibadihi wa annahu yarhamuhum rahmatan ba'da rahmah hatta tablugha rahmatuhu dzalikal adad. Jadi rahmatnya Allah itu tambah ya. Sampai dapat 3 juta. Niku nek 100. Nek 1000 ping dhewe 3 miliar. Ya. Ya, masyaallah. Pun nek ngitungi ganjarane malah kangelan itu, malah bingung. Wis piro ganjaran Gus? Ya, serasa itu. Seberapapun kita bisa berzikir, tasbih, ya, tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, salawat, ya, sedekah, salat malam, ya, 100 ayat, apalagi amal-amal yang lain. Amal yang lain, Masya Allah. Nangek ke orang yang mungkin dia ketiduran, ditangek ke, ayo, salat. Nah, itu dia juga nangek ke wong, kita dapat pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Masya Allah. Monggo, mumpung etika, mumpung ini kita punya makanan, ayo bagi-bagi dengan temannya. Ya, memberi buka, memberi sahur, berbagi. Nah, kalau perlu ada kompor ya di belakang, ana sing seneng Indomie, gawe Indomie, ya, sapa sing gelem ngepasi pas malam Lailatul Qadar. Ya, gawe ke kopi, gawe ke semuanya itu menjadi pahala kali
Ya, seakan-akan kita seribu bulan, masya Allah. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk ya melakukan amal-amal terbaik. Insya Allah, biiznillah, mari kita jaga keikhlasan amal-amal kita betul-betul lillah, betul-betul untuk Allah, dan mudah-mudahan kelak kita besok dikumpulkan bersama dengan Rasulullah, para sahabat dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.